Agustusan mau pasang bendera atau gimana. Dan when itu kapan? Biasanya kalau when itu kita kalau yang di Indo ya, naik gunung itu tuh lebih bagus di sekitar bulan Juli Agustus. Itu yang paling lumayan aman cuacanya. Karena kalau misalnya di musim lain itu biasa hujan, sering banget hujan. Jadi kita biasa cari aman. Satu itu mesti ada yang punya pengalaman. Dan dia udah tau medan istilah. Kalau nggak tahu, saran gue lebih bagus pakai pendamping aja, pakai porter. Misalnya 259.000. Nah, ini hitungannya sih dari rencana perjalanan dari Gunung Putri ya, Gunung Gede via Gunung Putri. Ini contoh petanya. Dulu gue nyasar di Simpang Lebar. Jadi Simpang Lebar itu ada dua tuh, pas turun itu gue nyasar di mana. Nah, andai kata bisa kita masuk dari Gunung Putri ya, itu terus dari paling bawah itu 1.200 mdpl. Nah, kalau misalnya orang nanya yang barang yang mesti hubungnya itu minimal masing-masing itu ransel. Ransel itu banyak ukurannya. Ada yang model defect juga, ada yang ransel carrier. Biasa sih kalau cewek pakai defect, kalau cowok carrier. Carrier biasa cowok 60-80 defect sih. Kalau cewek paling biasa sih 60 atau 40. Sleeping bag itu bagus. Biasa itu kalau yang carrier aja ya mungkin dia bisa buat sendiri. Cuma kalau kita biasanya kita bagi-bagi. Misalnya yang orang itu bawa tenda sama frame, covernya siapa yang bawa? Nah, ya price itu sama kayak cover sih sebenarnya. Cuma kalau cover tenda itu kan lebih kayak bentuknya ke tenda. Kalau price itu cuma kayak kain panjang, cuma itu waterproof. Rijani. Nah ini kita packing ini barang-barang berkelompok masing-masing. Jadi ini kan kayak apa tuh udah itu. Nah ini yang kayak makan sate yang begitu tuh udah makanan kelompok jadi. Jadi kita makanya bagi 5 orang masing-masing itu. Zaman yang 2015 ya, itu dia mesti gantung di carrier. Itu sebagai bukti. Jadi kalau ada ranger terlihat 2 orang lagi ada pengecekan, dia melihat dari dia yang gitu ini surat izin 2 orang masuk. Kalau ini hilang, biasa harus suruh turun. Masih dianggap tuh kayak ilegal ya. Namanya Roberto. Bukan Rapalis. Jadi bukan Rapalis. Jadi kalau gue buat acara juga kadang-kadang semuanya harus sama Brazil. Khusus pendakian pan aja ya jatuhnya ya, bukan pendakian resmi ya. Ini salah satu teman gue, jadi itu juga bukan. Kalau mendaki sesuatu apapun itu minimal cari-cari informasi sebanyak mungkin di internet lah. Yang paling penting juga izin, jangan lupa izin ya. Karena biasa kalau yang terakhir itu gue sama Vincent ini sebagai pembuat promo materi juga sama si Wawan itu jarang kan. Itu ya ada mereka sih. Itu beneran. Jadi kurang kalau mereka sih apa gimana caranya lu carain api sama apapun itu udah membantu. Kayak gitu. Alasnya pun kan juga kalian pakai daun-daun kering untuk biar kalian tidur empuk. Itu namanya buka kalam. Mau tanya tadi sama atau enggak kurang lebih? Ini tata caranya ntar bakal diajarin, tapi mungkin nggak tahu kan di teman saya mau praktekin kalian bivak alam atau bivak pocong. Tapi kalau yang ini pakai price dia pakai pocong.
Kalau dulu angkatannya si Kanikolas itu semuanya pakai ponco, jadi masing-masing ponco digabungin semua, ikat satu-satu. Kan ujung-ujungnya kan ada kayak mata ayamnya ya, buat ikat kayak tenda, kayak panduk. Nah itu digabungin, gabungin, kita gelar. Rilis barang sama Fani, barang sama siapa, itu mah gampang aja. Kapan berangkatnya? Tadi kan udah jelas. Naik apa? Ya, ini gunanya apa? Manajemen kendaraan. Ini kalian setelah buat, kalian kasih ke kontak darurat kalian. Misalkan kalian yang berangkat kontak darurat saya, itu manajemen perjalanan harus kasih ke saya. Buat apa? Saya tahu jadwal kalian. Jadi kan kalian namanya naik gunung itu nggak ada sinyal ya, udah pasti. Udah pasti nggak ada sinyal. Pas kalian sampai pas jadi kira-kira nih, oh ini anak-anak jam 6 pagi udah mulai mendakian, berarti itu harus riset perizinannya kayak gimana. Ada beberapa gunung yang daftarnya ya udah kalian tinggal daftar ke tempatnya, terus bayar simaksi langsung boleh naik. Ada yang kayak gitu. Tapi ada beberapa gunung sekarang yang semua udah sistemnya online. Contoh Semeru, Rinjani itu semua udah sistemnya online. Bukan loh. Hah? Ya, Gede juga udah online. Jadi kalian jangan sampai berangkat ke sono yang ada kan nggak boleh masuk. Jadi kalian juga harus riset dulu. Ya. Surat izin. Jadi kalian mau masuk ke dalam satu kawasan, surat masuk izin kawasan itu kalian itu ada namanya simaksi. Jadi kalian bayar, kalian dapat surat simaksi yang kayak tiket. Maka itu namanya simaksi. Panjangannya surat izin masuk area konservasi. Surat izin masuk area konservasi. Konservasi itu ya Gunung Gede masuk dalam konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu area konservasi. Nah ini, kayak Rinjani, Taman Nasional Gunung Rinjani, PNGR. Nah ini simaksi. Itu yang namanya simaksi ya. Mungkin ada siapa? Bisa kan? Itu dia. Para itu jangan begitu. Bisa jadi itu benar kata alasan. Sama kalau lihat apa cuma apa jangan ngomong. Nah, seharusnya iya. Cuma kalau lewat video itu, gue ngomong aja. Ya lihat sendiri ya. Iya. Tapi nggak. Karena gue seneng aja berbagi. Nggak bakal kenapa-napa sebenarnya. Ya, nggak kenapa-napa. Cuma ya itu kalian asalkan kalian nggak bikin hal yang aneh-aneh. Dan di situ juga masih banyak kejadian aneh lagi tuh saya di malam itu. Itu dia orang dari desa Sembalu, desa Sembalu. Ya. Desa Sembalu sampai kan kita camping itu di pos 2. Itu perjalanannya itu bisa 4-5 jam buat nyampe situ. Karena gue jalannya malam terus karena gue kayak agak ketakutan juga, 2 jam nyampe. Kita lewat portal gitu. Iya. Jadi gue lewat portal. Itu gue jalan tuh bener-bener kayak jalan aja terus udah gak ada istirahatnya. Ada portal. Itu membeli. Yang ya lu, wih aja nih. Ibu di belakang tuh tahu juga. Jadi sebenarnya asalkan ya kalian jangan omongan sih, itu paling penting. Soalnya kalian melakukan ngomongannya aneh-aneh, kelakuannya parah, itu pasti kenapa-napa. Pasti ada sesuatunya. Soalnya dulu, jadi ini bukan pergantian dalam lingkungan Akalis juga. Jadi cuma ada yang camping atau apa gitu. Ya camping untuk OMK, tapi yang motorin bukan dari Akalis. Ya. Ini masing-masing itu ada kapasitasnya masing-masing. Kalian bisa baca misalkan tipe carrier-nya sini ada tulisannya 50 berarti ini 50 liter. Mudah aja. Kalau ada tulisan 80, ada tulisan 75 plus 15, itu banyak. Itu ukuran carrier-nya.
fungsinya beda-beda. Ini juga semua bisa diatur. Nih, saya kayak begini. Biar ini nggak terlalu turun. Maka air yang pas itu ini di atas pantat. Ada yang tahu berapa? Kalau di atas pantat? Ya, betul. Misalkan ya, ini saya nggak kajian ini. Ini saya kajian, gini semua. Blok, 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 blok. Goyang. Udah ada merek yang harganya udah di atas 500-600 itu udah semua. Apa? Sepatu berat atau enggak? Enggak terlalu sih. Tergantung seberapa mahal. Ya. Itu harga sepatunya paling murah 3 juta. Saya udah lihat. Itu enteng banget. Tapi harganya juga bikin enteng kantong kalian terus keluar untuk enteng. Sampai nyawa kalian enteng. Bener. Udah males. Ada yang namanya gaiter. Gaiter ini barang opsional. Panci banyak banget bentuknya. Ini nesting TNI. Biasa bisa dapat ya di internet. Barang-barang buangan dari TNI. Jualan panci. Ya ibu-ibu ya kalau ini panci bagus. Benar dibanting nggak pecah. Ya ini yang namanya nesting. Masak di alam ya pakai ini. Kenapa? Karena lebih ringkas. Ini dari angin karena kan di alam ya. Gasnya tinggal jalan ke sini, buka, cetek. Tulis sama buku itu bisa dipakai untuk bukan di itu doang. Masing-masing mungkin di posnya ada bolpen. Tenda, bukluk, jaket, sarung tangan, senter, sleeping bag, dan matras. Matras tadi sudah saya jelasin. Sleeping bag, ada yang dalamnya polar, ada yang dalamnya isi dalamnya dafron. Dafron itu kayak bantal atau boneka. Itu dafron isinya. Ada itu namanya bivak. Bivak, B-I-V-A-K. Ya, ponco bisa dibikin dari bivak. Keuntungannya, tapi dipakai biasa kurang bergaji. Ini toolkit, alat sebaliknya. Ya, membuka kaleng, dicek dulu. Ya, jangan sampai misalkan ini pakai tahun lalu, besok udah kurang kan nih. Tinggal berapa aja lah pakai ini lah, awas. Sampai soalnya mana ada yang dipakai, tetap masih ada yang kan WhatsApp segala macam. Dicek dulu. Begitu. Gayordi. Wah, giginya bolong nih. Terus ada sesi beda lagi. Oh, beda. Jangan, ya. Temen udah mau meninggal, Pak. Masa ada masih pilih-pilih yang mau ditolong, jangan. Ya. Biasanya kasih aja buat saya ya. Lanjut. Itu namanya udah pura-pura hipo. Itu bukan hipotermia, itu hipopotamus. Diambil Anda. Ya. Jadi itu janganlah. Kalau kayak gitu kenapa-napa. Itu udah aneh-aneh kan, berarti nanti udah kemauannya aneh-aneh. Itu banyak kok, sampai TNI. Itu TNI udah. Iya.
biasanya yang nggak berantem itu yang biasanya warna-warnanya netral kayak putih itu masih aman. Cuma coklat gelap. Biasanya yang warnanya terang-terang eksentrik untuk menarik orang bakal mau rich itu yang masih biasanya berantem. Ini saya biasa pakainya untuk summit. Oh ya summit ya, tadi saya jelasin berkali-kali summit itu puncak. Ngomong di kata Apa? anjir. Enggak kayak gitu. Anjir. Gak ada termasuk. Gak ada cerita lu itu ya. Oke ya. Apa kan udah bayar kemarin. Oh iya. Kan udah kayak 10 bayar. Oh gitu. Udah. Jadi iya kalau ngelapnya Ada orang semua. bro. Tapi ini sepi gitu. Enggak. Nah, jalur juga agak jarang. Tapi juga solo. Ya, kalian juga pasti BAB-nya nyari tempat yang enggak tertutup lah. Logikanya aja ya maksudnya. Cari ke tempat yang agak tertutup. Biar kalau misalkan amit-amit bukan amit-amit, siapa tahu ada pendaki yang naik atau turun. Bagus ke atas diinget di bawah kan ibu. Apa lu ada informasi di atas? Saya minta kalian bikin dari nol. Tapi ada. Ini tenda-tenda gitu. Diajarin belum? Lu megang apa? Gimana maksudnya? Yang itu dulu yang ini juga sama aja. Dua-duanya. Langsung aja langsung. Tuh, lagi tuh. Ini gue lanjutkan pakai makanan. Mana? Hitam-hitamnya saya tahu. Bagus. Dari bawah. Oh ya. Masih jauh kan? Oh, kecil banget gak sih? Buat doang ya. 4 orang ini masuk kok semua. Masa? 4 orang coba aja masuk satu-satu. Ya lu coba aja Dina coba. Yaudah sih kan. Depan belakang kan ini bukannya. Satu pintu aja. Ini nih pintu, yang belakang cuma jendela. Oh gitu jendela. Ih keren banget ada jendela. J. Borong. Nggak ada. Gue nggak bawa flysheetnya. Jadi Nanti ini gua tenda bawa. yang nggak ada flysheetnya. Jadi kita masih gelar flash. Oh bukan. Atasnya ada domnya. Jadi biar apa? Biar kalau misalkan hujan nggak ini ke tempat. Nggak rembes. Iya biar nggak rembes. Nah ini tipe tenda yang inner. Ini inner. Bagian luarnya namanya outer. Ya. Yang tipenya innernya, frame-nya di innernya. Tipe tenda lama yang apa? Ininya masih pakai fiber. Frame. Ini namanya frame. Ini yang namanya pasak. Yang bakal keangkat-angkat. Kalau kalian begini, ini lama-lama ketarik dan lama-lama lepas. Udah dong. Apalagi kalian lurus, Naik ke atas. gampang naik ke atas. Kalau ke dalam, ini yang ketahan sama tanah. Tetap aja, kayaknya kan lebih berat. Jadi di dalamnya nggak kegoyang-goyang. Kita masukin. Suit. Masuk doang kan? Iya, cobain. Sama tidur. Awas kaki. Yang
Dua doang sih. Sepatu kan bisa dipakai lagi. Kasian ribet gue. Ih, Lu gak kasihan sama gue capek banget. kasian. Suruh ngasih tidur. Biar tidur. Gue udah. Capek kan itu tidur. Capek kan semuanya bisa ganti sih. Tidur di rumah aja sih. Ayo Di tidur. rumah aja kayaknya ya. Besok kuliah nih. Besok emang gak kerja. Emang pas gue kerja. Sama semua juga kerja. Boleh. Kalau pakai sepatu nggak boleh. Tadi katanya boleh. Kotor. Kenapa sih? Semua orang juga udah tahu pakai. Mesti gimana sih? Masukin ke Capek kaki banget dulunya loh. sampai ujung. Ujung kakinya. Ini panjang banget anjir. Iya, yang ini jelek banget. Panjang. Udah, tiduran. Ih, capek banget. Nyaman kan? Iya sih. Ya udah tidur. Tapi kayak Kan nyaman. kunci, lu kunci, gue tau kok. Susah kuncinya. Lu kunci lu. Udah kelihatan kan? Enggak tidur kalau tidur gimana kalau tidur? Biar kelihatan Nat. Iya, Kalau Nat. Pak tidur begini gimana posisinya sepanjang apa? Iya, gitu. Coba kalau tidurnya lurus gimana gitu? Kayak di ospek. Nih. Kayak di ospek gila. Udah. Lihat yang tenda yang bagian pintu yang mana? Yang keputar yang guys ya. Dan jangan ini. Isi 8 ada tenda peleton yang buat TNI banyak. Tapi yang pada umumnya tenda kebagi duanya begini. Ini tenda bisa dibilang biasa tenda-tenda begini outernya ada antara apa sama nggak ada. Yang ini berarti nggak ada. Sesuai tasnya. Cik, dari ujung kok ini. Makanya diukur ininya tempatnya. Oke, sekarang masuk ke packing. Yang mata selalu di bawah ininya. Iya. Kalau saya nggak mengajukan. Oh, sebentar lagi. Masukin ke dalam. Susah kan? Lepas. Stop. Oke. Terus barang yang paling pertama masuk apa? Tuh. Kalian harus melintang. Oke, selanjutnya apa? Kompor dan alat makan lainnya. Sama. Pokoknya semua alat peralatan makanan. Ya, kayak ya Indomie, minuman-minuman, segala macam masuk ke dalam. Ya, masukin ke dalam. Nggak miring ke kiri kanan, stabil, packingan yang baik. Kalau kalian packing ternyata gampang jatuh-jatuh, berarti udah ada yang salah. Berat sebelah. Nah itu nggak bakal enak, soal tendang jatuh dong. Berarti pasti udah nggak enak bawanya, karena berat sebelah atau nggak berat ke belakang, nggak tahu.
Bawa kenceng-kencengin semua. Tutup. Tarik. Udah. Sisanya yang di atas barang-barang yang biar gampang diambil. Misalkan senter, pisau lipat, emergency blanket, terus sarung tangan, gula merah, cemilan kalian, pokoknya barang-barang yang kecil-kecil sebenarnya, tapi yang itu untuk emergency. Tutup dan kencengin. Ini kencengin juga, semua kenceng. Nih, peluk ininya sini. Masukin sini. Oh, gitu doang. Nah, tinggal kencengin. Kayak hampir. Jadi dia suka nempel, ya udah nempel aja, nyedot. Ada darah apa? Ada darah. Oh. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman kan udah belajar semua. Risiko itu apa? Itu sampah, terutama. Nah, di sini kelihatan ya, program bersih gunung mengurangi risiko yang menyebabkan bungkusan plastik serta barang bawaan makanan menjadi sampah yang tertinggal secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi pada asik gak buat ada sampah itu? Kalau mau foto asik mah ada sampah di Jakarta juga bisa gitu. Nah, terus dalam setiap bulannya itu 260 kg per gunung sampah di gunung dalam sebulan, satu gunung itu satu tahun bisa ngasilin lebih dari 1,5 ton. Kemarin ngobrol sama itu asik banget yang bosan, nggak sampai bawa kayak segini-gini kayak dulu. Ini angkatan 2012 ya gue dulu ya, 15 ya waktu gunung gede ya. Yeah. Itu boleh bukti ambil masih hidup itu sampah kita banyak banget tidak ya? Banget. Nah itu yang mau kita lakukan kita nanti ya. Terus isu ini sekarang boleh kita bawa ya. Biasanya nanti di Jawa Tengah itu sekarang ini informasi aja. Sekarang seluruh basecamp di Jawa Tengah itu kalian harus cek sampah setiap turun. Naiknya pun dicek ulang. Manajemen perjalanan, saya mau nunggu mentornya datang deh, ya. Wih, saya mau nunggu mentornya datang ya. Karena nanti mentor
Ya, kalian udah menguasai rasa takut ya, keadaan udah stabil. Oke, gue tenang nih. Buka semua barangnya, kalian bawa apa aja, gue bawa sleeping bag, gue bawa carrier, gue bawa bawa gergaji lipat, gue bawa pembas, gue bawa alat pembas, gue bawa pisau, semua kalian catat. Nah, dari masing-masing alat ini kalian harus improvisasi. Oke, jadi ini tolong dicatat ya, catat semua, jangan sampai ada yang lewat, dari rumus sampai semuanya deh, detail-detailnya itu dicatat. Nah, kalau begini waktu dicatat. Oke. Lalu nanti kompas lembar. Kompas ya. Ya. Tuh, aja. Oke. Yo. Ini kompas bentar. Bidik semua ya, statik ya. Iya. Oke. Di sini ada beberapa bagian. Di sini ada arah mata angin yang kompas. Kompas selalu menunjukkan utaranya ke ini ke utara ya, magnetik ya, utara apa? Magnetik ya. Ada garis di sini serabut. Ini gunanya untuk membidik sama untuk arah kita jalan ya. Nah, di sini ada garis orange. Kalian bisa lihat ya? Iya. Nah, ini sebagai penunjuk arah ya. Sebagai rumah kompas kalau di orientering. Nih, ya itu saya selalu begini, saya tarik begini. Ini saya begini gunanya. Nah, ketika ditembakkan, ya kalian akan melihat. Coba kalian tembak bidik ini, botol ini. Nah, kan ini harus ada di harus ada di kita ini buat tembaknya di sini nih ya, bukan di sini. Titik tembaknya ada di sini. Coba. Nah, satu kamu lurus dulu tangannya dulu. David. Yang kita tembak, tahan dulu posisi. Usai kompas di 90 derajat, ditarik begini ke dalam. Yes. Dikeker, harus datar, keker. Udah pas di garis-garisnya botolnya itu kaca pembesar ya di bolongannya kecil atas kaca pembesar. Lepas ya di situ lihat kalian dapat berapa derajat. Nah kalau kayak gini kalian dapat kaca pembesarnya. Kita ya kan tadi udah lurus udah. Berarti yang mana ya? Atas dan bawah. 327 atau 26 ya. Jadi itu cara penggunaan bidik. Oi. Oke? Bisa oi. Bisa. Ini Utara magnet ya, Jack. ini dimasukin ke utara. Utara magnet ya? Ya, utara magnet. Oke? Ya. Misalkan kita pasin dulu nih ke utara. Utaranya mana nih? Oh, utara ke sana nih. Nah, ini dimasukin ke kubu utaranya. Kubu utara. Cocokin. Nah, nanti kita tinggal taruh nih. Cari garis vertikal lurusnya nih. Nih, tinggal garis vertikal. Nah, berarti ini petak kebalik. Nih. Berarti peta ini belum di utara nih. Tinggal masukin garis yang ini ke rumah utara. Diputar terus, diputar Sampai ketemu. sampai ini masuk ke dalam. Baru bisa dipakai. Oke. Ini harus lurus nih. Sebujur nih. Nah, ini baru utara nih. Ya. Ya. Paham ya? Yang penting saya dapat 325. Oke, semua catat di kertas. Semua catat ya di kertas. Oke, saya udah dapat nih. Teman-teman, saya udah dapat nih. Ayo dong, kita harus mencari back azimut ya. Ya.
tembak sebaliknya istilahnya. Jadi dia nembak saya, kamu berapa? Ya tadi berapa? 25. Nah, ini saya tembak balik, hasilnya ada. Nah, caranya gini, kita ngitung pakai rumus aja, catat rumusnya. Karena saya dapatnya lebih, catat ya. Karena saya dapatnya lebih dari 180 derajat. Nih, 180 derajat saya dapatnya lebih, ya, lebih. Berarti saya dikurang kalau lebih. Berarti 320 kalau kalkulator dong. Udah 325 kurang 325 dikurang 180. 245 derajat. Nah, ini back azimut saya. Nah, kalau kalian dapatnya 180 ke bawah, berarti ditambah sama nilai sudut yang kalian dapat. Itu namanya back azimut, teman-teman. Ya, yang penting kalian paham dulu itu. Itu namanya back azimut. Udah dapat back azimutnya? Udah. Kalau dapatnya lebih besar dari 180 berarti lebih besar dari 180 dapatnya. Ditambah. Ya. Dikurang. Kalau lebih dikit dari 180 ditambah. Oke, cakep. Bungkus ya itu ya. Bungkus ya. Itu penggunaan kompas sih. Ya. Jadi kita plotting. Oke, kita mau dari sini ke titik A, kita jalan, tembak ke sana, back azimutnya dicatat tas. Nah, kita cari ini, kita udah kelihatan jelas. Ini puncaknya, udah kelihatan jelas. Nah, kita tinggal titik tembak lagi nih. Wah, arahnya ke sana nih. Karena ketika kalian berubah posisi, derajat juga akan berubah. Nah, itu. Jadi nanti ketika kalian arah pulang ya, kalian tahu jalurnya arah pulang. Gue yang bacain, semua pada ikut. Satu, bersedia senantiasa mencari dalam ini pada ikut semua. Terus yang kedua, untuk mars anavalis semua yang nyanyi. Foto apa? Ini nggak gelap loh. Kompor lo apa kompor Nicholas? Kompor masak aku mau. Kompor lagi. Ini Indomie yang lezat dan bergizi banget. Kalau lo mau bikin telur ceplok Bel, yang bikin 5 nih set 4 udah bagus nih. Yang terakhir busuk. Wah, itu sih kasihan sih. Yang terakhir busuk. Gue lihat do yang itu do. Itu kompor. Dia bikin ini do daging rusak ya slice gitu kompornya do. itu ya?
Rusak. Daging slice gitu dok di pondok. Wah, gila. Wah, gila sih. Tolong dong. Koko, rasadi. Pasti miring, otaknya juga miring ntar tuh. Anjing, kayak dari gua, pakai gede. Baris dulu baris. Baris sesuai kelompoknya. Ini juga kecil dulu, enak aja lu. Jawara juga, Jawara. Jawara lagi. Jawara. Bawa carrier-nya pakai. Yuk. Dipakai, ayo. Ayo, 1,5 seri 15 ya, hitungnya bareng-bareng ya. Ya. Yuk, semua. Semua. Gue dokumentasi. Ya. Ayo, dong, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat kegiatan acara pelantikan anggota baru PAB 2022 berlangsung. Yang kedua, dilarang merokok atau nge-vape saat kegiatan uji materi atau materi praktek berlangsung. Merokoknya diperbolehkan saat jam istirahat atau jam bebas, dan itu cuma di area camp ini doang. Dan sampah rokok dan sampah bekas puntungnya jangan dibuang sembarangan. Cukup. Sebelum mulai acara, Kayak tawon ya. boleh doa pagi dulu. Ada yang mau? Tolong ditunjuk. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, babat. Kiri.
Aman ya? Aman ya? Kita santai aja hari ini, relax aja, kita nggak pakai yang gitar kok hari ini. Oke, jadi di hari ini bersama dengan kakak-kakak mentor dari masing-masing tim, ada Kak Kendi juga. Hari ini kita akan berlatih tentang pertolongan pertama di alam bebas. Yang pertama, celana pendek. Nanti kita akan trekking kurang lebih setengah jam, lalu menuju ke mata air 3 ya, dan kita akan melihat lokasi untuk kita simulasi survival ya teman-teman ya. Oke, kalau buku catatannya ambil, karena saya bilang itu mau bego ya. Yang pertama naik gunung, terus kedua itu pertolongan pertamanya. Jadi pertolongan pertama untuk menolong korban, terus ada manajemen resiko, terus ada praktek P3K atau P2 alam ya. Nanti prakteknya kita akan ada pasang bidai pulang sama titik tandu aja ya. Oke, teman-teman ini semua sudah harus melakukan SOP dalam pertolongan pertama ya kan. Pertolongan pertama, cegah cedera lebih lanjut. Inilah fungsi dari P2 alam, mencegah cedera lebih lanjut sampai pasien tersebut ditangani oleh rumah sakit medis ya. Itu yang fungsi yang utama, bantu proses pemulihan ya, seperti itu. Jangan orang sakit, wah udahlah dia udah mau mati nih, besek aja. Jangan begitu ya, jangan bercanda seperti itu. Ya, di sini kita akan masuk mengenal resiko ya pendakian dan pertolongan pertama teman-teman. Di sini saya udah tulis, ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan beberapa kejadian yang kita alami di kegiatan alam bebas. Sementara masih jika kalian melihat suatu korban gitu ya, kalian fokus nih sama korbannya, dia ini kenapa, ciri-cirinya, tanda-tandanya itu namanya kalian fokus. Habis itu kalian jangan sampai datang-datang nonjok gitu ya. Jadi lebih berakal lah. Mas, selamat siang, saya dari Grab ya, kayak Grab aja gitu ya. Itu tipikalnya begitu, terus menghibur ya. Jadi istilahnya aklimatisasi ya, kita harus ditanemin dulu kalau aklimatisasi. Naik, capek istirahat, aklimatisasi dulu aja sama keadaan. Misalkan yang saya bilang rokok, yang ada yang merokok silakan ngeteh atau kopi, pokoknya aklimatisasi. Terus minumnya juga jangan berlebihan, yang penting nggak saya tenggorokan. Karena kram otot ini tuh ngeselin banget gitu. Saat trekking ada yang pernah kram otot gak? Ya. Wah ini. Lu jarang minum ya naik ya? Kontak malah. Hah? Kontak. Apa kontak? Nah, itu berlebihan juga bisa tuh ya, salah satunya. Tapi nggak juga sih berlebihan, lebih ke arah mungkin karena kurang olahraga segala macem ya. Karena ini sih karena dingin berarti lama-lama. Tapi sebenarnya penyebab utama itu kita jarang minum, teman-teman. Kalau jarang minum, itu udah pasti bakal kram. Nah, kram itu kan bisa banyak ya, dari kayak kilir segala macam. Tapi kalau kalian kurang minum, itu bisa menyebabkan kram otot juga. Seperti dia kedinginan, itu bisa. Nah, otot kita udah terlalu dingin, jadi kaku ya. Nah, itu bisa. Jadi kita hindari resiko-resiko itu dengan meminum air putih. Gimana sih pertolongan pertama itu? Misalkan kalian udah ada aus, ya kan, di kelingan nih, tadi bilang mata udah gelap ya kan, jadi malam kali ya, jalan malam kita ya. Terus udah hipotermia itu adalah salah satu penyakit yang penyebabnya apa tahu? Hah? Penyebabnya itu Penyebabnya akibat kedinginan. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan saya di base camp ya, di base camp ya, orang naik cepat turun gunung itu waktu awal pertama kali base camp kita buka di Gunung Kembang ya, itu insiden-insiden hipotermia itu ada sampai akhirnya 2019. Dan pertanyaan kita simpel, udah makan belum itu orangnya? Belum, berarti dia lapar tadi ya, dia lapar teman-teman. Jadi kalian sebelum melihat orang itu hipotermia atau kayak gimana, tanya dulu, udah makan belum? Belum, ya udah lapar tadinya, kasih air dulu hangat, terus air putih hangat, hangatin badannya, terus kasih makan, pasti seger kan? Seger kan, gitu aja bercandain ya kan, tadi sifatnya menghibur ya. Nah terus tadi kan penyebabnya, sekarang
Apa tanda-tanda yang dialami oleh pertanian? Yuk. Mulai ngaco. Wah, oke. Ini kamu oke, itu udah kalau parah itu kalau itu udah sadis itu. Wah, itu udah kronis tuh. Ada lagi? Oke, gigil ya. Kedinginan tuh konsepnya luas tuh. Gigil ya, terus apa lagi? Mulai pucat. Hah? Mulai pucat. Iya, pucat. Lemas juga sih. Itu pasti lemas. Terus? Dia diem aja, dia menghanyutkan di jalan-jalan. Apa Alfred? Mikir aja, coba usaha berpikir. Karena kan kita butuh Kasih sayang. butuh pelukan, butuh pelukan. Oke, kasih sayang. Ini poin yang saya minta spidol deh. Saya mau poinin beberapa. Visualisasinya nggak kurang. Nyaman nih. Kalian kalau kedinginan begini, biasanya merengkup, duduk aja duduk. Ngomong itu bel, ngomong kayak bohong. Halo. Hai. Ketika melihat orang kedinginan yang kalian utama lakukan adalah minta tolong. Ya, minta tolong. Tolong. Setelah minta tolong, kalian lakukan adalah lihat kondisi dulu nih. Kalau misalkan kalian sendiri ya, sendiri. Kita coba sendiri dulu ya, karena kalau nanti berdua kalian bingung kalau kalian lagi sendiri. Misalkan sendiri nih, ini lagi kedinginan, tetap minta tolong. Terus dia kondisinya nih ada dua orang nih yang hipotermia nih. Yang satu udah kepanasan, udah buka baju, udah bugil. Yang satu nih udah kedinginan nih, dua orang. Kan dia udah bugil ya, ceritanya biasa orang kepanasan udah buka baju. Terus saya langsung buka pakaiannya, saya masukin ke dalam tenda. Terus saya tarik temannya yang satunya. Kenapa? Oh, lebah. Terus enggak. Lepas. Lepas ya, dilepas. Semua dilepas dan kalian langsung selimutin pakai sleeping bag. Yang ini, yang bugil. Ya, bugil yang itu juga langsung tanya dulu dia masih sanggup gak untuk ganti pakaian. Kalau dia nggak sanggup ganti pakaian, kamu gantiin, habis kamu pakai sleeping bag dia. Setelah udah keadaannya mereka pakaian hangat, pakaian kering ya, udah pakaian kering. Saya penanganan selanjutnya penanganan saya itu saya pakai kompor gas teman-teman. Kompor gasnya jangan yang parafin, karena waktu itu ini parafin saya garis bawah dulu, parafin ya. Ini udah pakai sleeping bag nih, pakai sleeping bag, udah pakai sleeping bag. Nah terus dalam kondisi seperti ini teman-teman, itu tuh biasanya mereka tuh udah ngedown. Biasanya kan gitu, udahlah ya, orang-orang itu ngomong udahlah lewat aja dia, misalkan ngomong gitu ya. Terus ya udah ngantur lah, udah nanti tolongnya peseninnya ke orang tua, dia ngomong gitu tuh. Tuh kayak gitu, tampolin aja bro. Lu jangan sembarangan, gamparin. Wow, ajak ngomong terus. Tenang aja, kasih duduk. Iya tuh, jangan sampai dia tertidur, yang kepanasan lagi mainannya. Terus, tuh kalau sendiri tuh, kalian ngomong aja nggak bilang sendiri sambil ngebantuin. Ayo, lu tinggal di mana bro? Ya udah gitulah. Ayo dong, jangan tidur, masih hidup segala macem. Semangat ya buat hidup. Wah udah gitulah pokoknya. Terus saya ngalamin di Gunung Gede tuh. Nah terus, enggak gambar. Sayang. Oke lanjut ya, terus setelah itu pokoknya jangan tidur. Nanti kalian kan nyalain kompor nih, kalian udah di posisinya sambil ajak ngomong biar fun ya. Oke lanjut ya. Jadi ketika teman pingsan, yang pertama dilakukan adalah oh nggak apa-apa, bagus. Orang ini kita sama-sama es teh manis. Teh manis anget. Minta tolong, selalu minta tolong. Ya minta tolong, terus samperin dengan seperti tadi bilang, terus ditepuk, Pak. Jangan kenceng-kenceng ya, jangan digampar, woi, Pak, kenapa? Segala macem. Terus cek nih tanda-tanda kehidupan nih di dia nih, bikin tadi bisa, terus di
napas, jantung, ya, perut, nggak apa-apa, kalau nah ini misalkan, bisa ya, pokoknya simpelnya cek tanda-tanda ke depan gitu ya. Kalau misalkan, kalau rata-rata ya orang tuh ngecek disuruhnya leher. Ya. Boleh. Kecuali gue. Kan dia mantau ya. Privilege. Kan lu kan CCTV ya. Privilege. Ini namanya. Kayak gini sebutin. Jadi kita di sini nih. Jadi nih enak nih. Nih, di sini kayak ada bilah pedang nih di sini. Kan gue bilang bisa, cuma dipegang-pegang tadi dia gelian, gitu kan? Jadi kalau posisi untuk dia itu seperti ini. Coba lihat gimana? Tadi gimana? Benar. Jadi yang gerak badannya Ya, nggak boleh. ini Nggak boleh badannya ininya benar. yang gerak tapi harus kayak nggak Nah. boleh kayak gini tapi harus Boleh. kayak gini. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Tekan aja buat praktek. Terus nekannya nggak boleh pelan-pelan karena itu nggak akan mompak. Iya, benar banget. Jadi nekannya harus berasa. Terus Nah ini harus kan, teratur. ini kan masih pelan ya. Ya harus kencang. Hup. Kasian jantungnya. Sini, kok aja. Saya nggak soal. Enggak, canda. Lu pilih CPR apa napas buatan? Jadi sebenarnya napas Nggak tega. dia napas buatan itu kita sebenarnya perlu nggak perlu. Ambil pisau deh coba. Ya, gitu. Jadi kan di situ di situ. Jadi badannya yang goyang. Hop, ya. Goyang 30 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3 4 5 7. Baru kasih napas buatan ditiup 2 kali. Ya. Gitu. Sampai jantungnya dari begini pasti ngembang kalian dulu. Terus sampai sirkulasinya 5 kali. Itu kan sirkulasi siklus pertama 30 hitungan, itu siklus pertama. Terus siklus kedua dilakukan lagi kalau dia belum sadar. Hop. Sampai siklus ke 5. Kalau siklus 5 nggak gerak, lewat doi, ya kan? Nah, ini kasusnya udah sadar nih. Lu ngapain? Kasusnya udah sadar nih. Udah detek nih pelan-pelan. Udah sadar. Nah, biasanya dia mau batuk nih. Pasti batuk. Makanya tuh hebatnya kita gitu. Kalau teman-teman tidur terus tiba-tiba batuk, itu berarti kita terselamatkan. Sering nggak? Tidur terus tiba-tiba batuk. Biasa orang gemuk. Nggak pernah ya? Muntah segala macem. Nah terus dicek juga nih mulutnya. Kadang kalau kayak gini kadang ada yang lidahnya dia tenggelam ke belakang gitu loh. Nah itu ditarik dulu. Pakai tangan bisa. Lu pakai tangan aja. Pakai tangan bisa. Tergantung orang, kalau dia pakai tangan. Tahan ya. Belum dipukul udah teriak. Lu kira dia mau bacok aja kan? Adam, tolong disediakan. Kalian jangan banyak gerakan, yang penting jangan kenceng dong, Bos. Kalian pelan-pelan ya, jangan pelan-pelan aja. Usahain sanitizer dulu ya. Langsung bisa. Jangan. Ajak ngobrol aja. Ajak ngobrol. Halo. Iya. Lu tinggal di mana? Halo. Tinggal di Hah? tinggal di Di mana ya? Pademangan itu. Di Pademangan. Kok bisa di Pademangan? Iya, nggak tahu disuruh bapak. Biasa emang ngatur gitu ya. Emang bapak lu Kan lantur ceritanya. oh bisa ini sih bisa apa? Jadi bukan hipotermi kenapa ngelantur ya? Disuruh mamanya. Jadi dibikin dua lipatan gini dulu teman, sambil diajak ngomong. Ya, terus diajak ngomong ya. Terserah 2 puter 3 puter, habis itu kita
ambil tarikan ini supaya untuk kunci Oh iya. kunci engselnya supaya enggak Gak gerak. ya nggak gerak. Itu nariknya harus lebih kencang ya. Iya harus kenceng, ya harus kenceng supaya dia enggak ya nggak ada pergerakan. Di gini dari Ya. atas selalu putar dulu. Ya habis itu diputer lagi sekali lagi Turun boleh lagi, turun ke bawah. turun ke bawah dulu ya. Oh gila, gokil ini. dibebet. Terus seperti ini. Nah ini sampai habis terus dilipat sampai dia begini. Biasanya ada ini yang penting saya 2 kali aja supaya dia nggak terlalu kenceng ya. Iya. Kalau kencang tuh gatel. Nah terus nanti kalau misalkan ini udah 30 menit baru kalian pas lagi. Oh itu belum itu. Ini untuk kendorin supaya Peredaran darah. darahnya kesemutan. Nanti gimana? Udah sehatan belum? Coba sini dibenerin dulu. Misalkan alasan gitu. Itu kalau belum ya kasihan dulu. Saya selalu nambahin 4 bidai sama di tulang yang patah sini. Jadi saya nambah 2 di sini kecil. Jadi ini buat ngunci sendiri ya. Ini buat ngunci tulangnya supaya enggak depan belakang. Walaupun ada tali ya. Abis ini sebenarnya tinggal diikat aja teman-teman. Tinggal diikat aja di bagian. Oh bedanya diikat dulu biar nggak lari. Ya diikat dulu bidainya. Tinggal diikat saja 1, 2. Pokoknya ikat kencang-kencangnya. Nah, yang bantu saya. Ya, saya bilangnya juga nggak apa. Duduk ya, enak ya. Iya nyaman gitu loh di sini. Ini apalagi saya lari gitu loh. Ayo, udah mulai dong. Iya, lebih kecewa. Udah dari tonton dan nyender kan. Ini duduknya. Ototnya nggak ada nggak sih? Ini tuh Belum lanjut sampai habis aja dulu. ini harusnya ada jempitan gitu. Biasanya sih. Anggap aja udah kamu jempitan. Biasanya kakinya jangan. Jadi kan dia kan habis itu udah 20 menit. Sudah. Ini satu-satu nih. Ini. Gripnya nih, grip. Kan berasa nggak darahnya nggak jalan ya? Iya, karena emang dikencengin dia, ya. Emang begitu, Pak. Mobilisasi, emang begitu. Oh, ini di Berarti dari hilangnya atau di sini? Di bagian pergelangan. Patah tulang kan? Iya. Patah tulang ini jadi sakit ya kaki saya. Gara-gara kayunya ya. Kan kalau Anda udah patah, Anda nggak bisa komplain apapun ya. Kapek-kapek bos. Tapi Ini boleh nggak dikunci Kak? Ini udah kenceng nih. Yang penting kalian Lebih parah. ya bisa lebih lanjut seperti ini pertolongan utamanya. Nah ini kan si Olive kan dia improvisasi ya Olive ya, ini improvisasi nggak apa-apa, yang itu inisiatif kita harus tinggi. Nah seperti ini karena dia nggak ada gelang nggak ada apa, dia akhirnya pakai ini sebagai fondasi. Jadi untuk mencegah tulangnya keluar tuh pakai ini ya. Kalian buat simpul pangkal dulu ya. Ini caranya gampang. Ini loop sekali ya, loop 2 kali dimasukin, jangan ke atas tapi ke bawah supaya menghasilkan ya persilangan seperti ini ya. Nah ini nanti dimasukin ke sini, ini sebagai awalan ya, sebagai awalan. Nah sebagai awalan. Oke, paham ya sampai sini. Ini biasanya kita lakukan 2 orang nih teman-teman biar lebih cepat. Udah, ingat kencengin, tarik gini lagi, ke bawahin, terus ya teman-teman ya, sampai kenceng ya, sampai kenceng gini lagi. Hop, dipasin lagi kenceng. Saya dari sono harusnya. Pindah sini dong, tolong teman-teman. Biar bisa saya injak. Nah, ini begini lagi. Terus palang sampai kenceng. Nah, kalau udah sekiranya kenceng baru bikin simpul bulat, simpul ring. Ya, simpul ring. Bikin putaran dulu di sini. 1 ya, 2. Ini saya masih hafal nih kayak ini. Makanya itu pentingnya saya bilang belajar terus sampai pikiran lupa tapi badan gerak. Nah, itu maksudnya fungsinya di sini. Jadi ketika di lapangan kalian nggak perlu mikir. Begini. Nah, kalau udah begini nih,
Anggaplah ini kita nggak angkat orang ya, anggap ini udah kuat karena kita hemat waktu ya. Ya, ini bikin simpul pangkal. Caranya gini. Ya, kalau bikin simpul pangkal begini. Ini kan begini nih, ya kan dari sini nih. Ya kan, begini nih. Nah, kita puterannya kita mau tahu kemana nih, ke sana. Berarti kita bikin persilangannya di sini. Ya, paham nggak? Nah, kalau udah begitu, ya kita ambil. Aduh, kok hilang. Nih, silangannya begini. Sebentar. Nih, berarti ambilnya di sini nih. Ya, ambilnya di sini nih. Nah, ini jadi simpul pangkal. Salah, maaf teman-teman. Bentar ya. Ini agak ribet nih. Nih ya, begini ya. Saya mau ke sini. Nah, ini berarti pertemuannya ada di kan dari atas nih, di sini nih. Nah, ini udah jadi simpul pangkal nih. Ya. Ya dia terjadi ya bentukannya. Ini ya udah diimpit ya. Yang ini di bawah. Mana? Yang ini tuh di bawahnya. Yang ini di bawah sini. Oh iya, ini salah nih, sorry. Thank you di. Agak rumit nih. Berarti saya masukin dari mana nih? Masukin bikin jangkar ya? Bikin silang dari sini apa dari sini? Dari atas. Dari sini ya, dari dalam sini ya. Nah, nanti berarti masukinnya bawah sini ya. Berarti ya bawah sini. Nah, oke, ditarik. Ini simpul pangkal. Ini dokter lagi, makasih. Baru kita bikin simpul. Kan kalau saya tadi ya, kita samain aja lah simpul jangkar satu aja di sana. Ya, di ujung aja kalian praktek. Sisanya semua simpul. Kebalik. Habis itu hujan guys. Oke. Sekalian ya. Nah, terus taruh ini teman-teman. Bisa dibikin pakai baju, pakai kain, misalnya. Ini sifatnya yang bisa supaya ini aman. Terus yang depan dulu Jason, kalau saya ngejelasin jangan bercanda. Udah paham ya, kamu paham kecil ya. Siap ya, begitu ya, gadang-gadang. Paham ya? Coba Udah percaya. Saya Bi, udah Bi, tenang Bi. Jurang. Ya, oke. Paham ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Udah kencing ya? Ini bahan-bahan ini udah saya bawa dari Gunung Kembang. Dia saya ambilin, udah saya ceknya dan langsung ambilin materi karena kondisi di sini hutannya basah kan. Ini sangat susah dari kayu bakar. Nah, oleh sebab itu terus panas gitu. Bersihkan dan benturan. Tangan dong. Ini bisa nyamut. Itu kan paling pede. Biasanya kalau nanti kalau ini udah jadi bahan untuk membuat baranya, kalian lihat kan di sini nih, ya, bercepuhan lama-lama. Ya, ini saya pakai pisau, saya bikin cepungan, saya orek ini, terus ada ini apa namanya ini? Oke. Percuma nggak akan nyala, ini kayaknya basah. Kalau dikikis. Kikis gimana tuh? Lembab kayaknya bro. Masuk dalam. Iya, lembab. Kenapa? Nah itu dia nih. Jadi nanti hanya butuh proses pengeringan. Jadi semua kayu yang kita dapat harus dikeringkan kena sinar matahari. Biasanya kalau yang kayak gini cepat nih keringnya kena sinar matahari. Cuman saya dari kemarin nggak dapat matahari mau ngeringin. Ya.
kalau kayunya kering itu cepet banget. Jadi intens ya. Jadi belum ya. Intensnya kayak gini nih maksudnya nih. Pertama kalian pelan dulu. Pelan dulu. Pelan dulu aja. Nanti kalau udah temponya udah dapat, makin cepet. Terus kecepatannya stabil sampai ngasilin bara. Nanti baranya jatuh kes begini nih baranya. Ya, ini bara nih, ngebul biasa hitam. Nah, ini langsung ditaruh di ini di serabut atau di apa yang tadi akar pohon, taruh di tengah gini. Nah, seperti ini ya, paham ya dari sini. Nanti dia nyala. Nah, habis itu kan bara nggak bisa keluar api ya. Apa yang menghasilkan api apa tadi? Oksigen. Tetapi tiup aja terus. Apa yang nyala api itu pasti keluar. Kalau malah barang jatuh gimana? Hah? Gaya-gaya atau bushcraft ya. Gaya bushcraft. Nah, ini biasanya saya kasih seperti ini nih. Ya, saya nggak ketindih. Ya, saya nggak ketindih. Seperti ini biasa saya susun teman-teman, saya susun begini, susun lagi supaya ada apa tadi? Oksigen. Nah, kalau ini udah terjadi, kalau ini terjadi semutan pak, kalau ini udah terjadi, nah ini oke nih udah jadi, ya itu nanti taruh di kapas ini aja nih, sampai fosfornya ada ya. Terus ya dicoba terus sampai nyala. Nah, api ini fosfor. Harus sabar teman-teman nih, karena saya bukan manusia api. Dikasih tinder ya. Dikasih tinder. Nah, kamu bisa kan? Kamu paham kan? Coba sini. Kamu bantuin sekalian. Disusun. Ya, disusun. Ini gimana? Apa? Ayo sini. Yang mau bantuin. Lo bikin apa tuh? Olive, halo. Ya, cobain. Cobain gue mau bikin pakai ini. Bikin coba. Tadi ternyata Jangan kayak gitu. Segitiga api. Ayo coba sekarang tugas kalian pertahanin apinya supaya tetap nyala. Saya kasih waktu. Cepetan. Ayo, Olive jangan takut. Lupa konsisten. Saya kasih waktu sampai hari Selasa ya. Ya, ayo jangan takut sama Pri. Ya tangannya kemana dong? Ya tangannya kemana? Dari sini dong, Liv. Dari sini dong. Sial Tera. Weh, seri dulu kamu. Sial. Kamu seri dulu. Sumpah lu gak lihat kejadiannya Tera ngapain gua. Saya beli kan dengan mata kepala sendiri. Pas kayu keringnya udah kebakar udah deh. Berlaku kasar. Iya. Mana ya kok? Gimana? Pakai kapasnya jangan terlalu tebel tuh. Terus lama nyala kayak tadi. Keluar, biarin dulu. Itu pas gimana ya pakai software? Banjir. Ay wae mana? Ay wae itu.
Ada nggak? Fred. Kalau kasih garam enak nih. Enggak, lu kencengin aja itu bisa kok. Dikencengin. Yang ininya kan gue kurang kedengeran. Ya, yang ketiga. Yang dari itu. Gue belum pernah naik sini, Pak. Kita kapan-kapan kalau mau naik sini nggak mau. Bagus, baru gue pengen bilang sendiri aja. Makasih. Jalur pacet, terima kasih. Lebih kenal mental sama pacet. Lumayan banyak pacet begini kok Tera. Nggak selalu. Biasanya sama. Satu guys. Kayak gini tapi kagak. Gue bilang apa? Buat aklimatisasi. Kenapa aklimatisasi? Buat istirahat sebentar. Istirahatnya di mana? Ini kalau kita masih ada. Di mana istirahatnya tiap apa? Hah? Istirahatnya di mana tiap apa? Tiap pos. Oke. Saya cari dari kemarin nggak ketemu Akarliana di sini. Itu mungkin agak ada di lembah kali ya. Tapi lembah ngapain? Biasanya kalau kita turun ke lembah ada Ular. Hah? Dicium dulu. Cobain dulu kok. Kalau aman gue lagi pusat gua. Nah, gua dong. Lo ikutin lu. Dah. Ayo lanjut. Salah Bintana. Treknya gila. Gue bawa 2 nih. Kalau misalnya dia 5 menit kemudian kenapa-napa gue buang. Kagak ada rasanya, pahit. Pahit. Kok udah coba? Pahit. Udah ini. Kok udah seharian kemarin di sini? Yuk, semangat yuk. Ayo kita nyanyi. Terpacet di leher gue. Leher gue lagi. Dari kemarin. Woi, cupang nih. Kami mudika paroki Santo Alfonsus. Alam. Pacet. Oh, thank you loh. Hatit. Rasanya enak sih kayak. Gimana rasanya kena pacet? Juga hampa ada nggak? Aus banget guys. Tadi kita sini. Kan ada carrier kan. Iya, udah. ini dimasukin ke dalam sini nih teman-teman, dikunci ke sini. Bentar, ini agak talinya rusak. Nah, terus ditarik aja. Jadi nih kayak gini nih. Ya. Oke. Ya. Kan udah nih. Dimasukin di ujungnya ke dalam sini. Nih. Jadi nggak ditarik dulu tapi dimasukin dulu. Baru ditarik. Ini tinggal kita pindahin. Ya. Habis itu ikat ini ya. Terserah mau ikatnya gimana. Mau simpul pangkal atau ikat mati terserah. Ini batang kayunya buat apa? Kenapa? Fungsinya buat Yang mana? Yang batang kayu mau dipakai. Nanti kelihatan ya. Yang penting stepnya dulu. Ya, stepnya dulu ini. Terus bikin simpul. Aduh, kurang nggak apa-apa deh ini buat latihan ya. Ini kurang ini nih. Jadi kita Kayunya kencang ya soalnya. ya sikat pakai ini nih. Ya. Ini agak berat nih kayunya nih. Ada yang lebih enteng nggak kayunya? 1 overhand, 2 overhand. Ya, coba bikin dulu. Ini loop ya. Ya, bikin lagi overhand 1. Ya. 2 overhand lagi. Ya. Di samping begini. Ya, udah bikin belum begini? Ya, nanti taruhnya jangan di atas ya. Kalau di atasnya nggak jadi, tapi di bawahnya. Ya.
Ya, taruh di, bukan itu pangkal. Simpul pangkal, kita buat simpul pangkal. Maaf, simpul pangkal dulu. Overhand, kita buat simpul pangkal. Kebalik-balik dulu saya pengkol jangkor. Pangkal 2, taruh bawahnya. Ya, taruh bawahnya. Nah, jarinya dimasukin. Ya, tarik 1. Nah, gerak. Nih, coba lihat Yorbi. Ya, ini simpul pangkal ya. Paham ya looknya ya? Paham nggak? Nih, 1. Kalau tadi overhand terus overhand, ini overhand sama underhand. Hasil pertemuan ini diketemukan gitu. Hup. Jadilah simpul pangkal. Ya. Ini yang tadi kalian buatan jangkar. Tapi ya. Hah? Ini jangkar, maaf. Aduh, kebalik dulu. Jangkar ya, kayak gini ya. Ya. Pak, kasih yang lain. 2 orang. Ini Felicia kasih. Jangan bengong Felicia. Ya. Lagi mempraktekkan di dalam. Yang lain ganti baju segera. Temennya disiapin baju dingin. Teman bajunya. Mau baju kok? Oh, bisa. Mau baju doang. Hah? Bawa apa? Mau baju doang. Bawa kamera. Kalau begitu itu kan dimakan kok. Sikat Ya, gua kan enggak bisa ngelasin. Itu udah berbeda sendiri kayak gini. Itu dia pakai apaan? Ada lah. Keren, kalian keren. Kreatif ya. Jangan labu di tengah. Ya, tengahnya ini. Sikap. Siap. Kita nyanyikan Mars Annapolis 1, 2, 3. Kami muliakan Paroki Santo Alfonsus, mengagumi karya alam kita, pesona dan membayung indah, mewarnai hidup dengan cinta. Kami mengagumi dengan hati bersih.
Adam, agak naik dikit kalau udah ini. Soalnya yang bendera tuh nggak kelihatan. Nah. Yuk. Yuk. Tahan dulu. Udah. Ya, nanti kalau kita jauh kita tahu, tahan. Udah, kami foto kok. Bentar, dia nggak bisa main. Aman kok, gua videonya boleh sambil foto. Satu-satu.
sini aja. Hati-hati. Oh, sorry. Feli. Bentarnya di kita. Anak Palis. Kata Abel anak Palis ini. Enak. Lu mau nyobain gak, Ci? Apa? Cobain dulu. Apaan tuh? Sarden kayak bubur. Udah selip, disuap dulu. Iya, suap dah. Kita aja 2 kelompok jadi 1 ya. Ini kornet nggak ada yang mau. Bel, ajudan pribadi Bel, gimana Bel? Yang punya. Gue mau lihat video yang asli sih ngangkat deh. Gue ngangkat lu. Lalu baru bawa itu lu lihat kalau jadi kalau motor Mio masuk dimasukin sama aku ini. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Seluruhnya siap, gerak. Seluruhnya hormat, gerak. Siap, gerak. Seluruhnya di sana tempat, gerak. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya wakilin anak Palis. Berterima kasih. 3. Saya cuman berharap apa yang diajarkan Katera. Demikian amal dari saya. Silakan dilanjutkan. Pemimpin upacara menyiapkan kembali peserta upacara. Seluruhnya siap, gerak. Pembacaan janji KMPA Anapalis. Janji KMPA Anapalis. 1. Bersedia senantiasa mencintai alam semesta. 2. Berdaya guna untuk masyarakat sekitar. 3. Menjunjung tinggi solidaritas KOP. 4. Taat dan setia pada Gereja Katolik Roma. Menyanyikan lagu Mars KMPA. Pada kisah Roh Kudus mengagumi karya indah Allah kita.
Ayo guys, ekspedisi kerajaan Pacet nih. Ini pohon nggak ditebang-tebang ya? Nggak sengaja. Yang ini wahana, Bel, kita ke wahana ya, Bel. Terus memang bawa payung nggak sih gitu. Payung tenda. Nanti payung tenda tuh. Jangan lama-lama di situ lu. Bawah. Itu udah kan? Udah. Itu mobil? Ya itu mereka naik mobil turun. Udah mau jalan pulang. Buat teman-teman yang udah nonton video gue sampai habis, bantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Halo, mogok. Wah, jadi akrab ya. Bos, PTW Jakarta itu aja laporan anak komandan sama Bang Adi juga laporan ya Pak. Mau nggak usah mungkin diambil. Jadi saya hitung aja di grupnya, saya kasih tahu kalian harus datang untuk ambil PDL kalian masing-masing. Tidak boleh diwakilkan. Kau ambil sendiri. Ya. Itu satu. Bukan itu aja yang dibagiin karena kalian tidak anggota anak paling. Motor penggerak untuk kegiatan orang muda di paroki desa. Jadi ketika paroki lagi kekurangan orang, ya motor-motor penggerak adalah salah satunya adalah anak paling. Jadi kedepannya tetap mengikuti itu ya, dari motor penggerak saya lagi terima kasih teman-teman juga nanti yang udah yang kasih mulai dari persiapan acara, penggalangan dana sampai pelaksanaan acara ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Buat semua yang sudah berhasil melalui proses ini, kita tepuk tangan buat kita semua. Yang kedua harapannya menjadi kelompok pencinta alam, jangan hanya pencinta alam ketika ada kegiatan, tapi dalam kehidupan sehari juga pencinta alam itu diwujudkan. Jadi menjadi motor, menjadi pionir di antara sekarang. Yang ini sih bukan ketiga ya.
Kalau menurut saya acara pelantikan ini ya, ini belum tuntas, belum paripurna. Ada tugas tambahan. Minggu depan tolong cek kondisi masing-masing. Kalau seminggu aman gak ada masalah, berarti kerjaan dan kegiatan ini sukses Pak. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat buat semua ya. Ada lagi. Iya. Panjat lagi. Tambah lagi kerjaan, tambah lagi. Tapi itu ya benar. Anak lain itu motor, salah satu motor utama Pemkab. Ya udah, guys, udah malam. Guys, udah malam. Istirahat. Maksudnya kayak ganti terakhir. Iya. 1, 2, 3. Ada balis. Saya. Ada balis. Kita. Ada balis.